Hal yang sama, jika itu orang lain, pihak lain mungkin pertama-tama akan bertanya apa yang ingin mereka lakukan selanjutnya, dan kemudian mempertimbangkan manfaat dan kerugiannya sebelum akhirnya membuat keputusan. Tapi Johan benar-benar patuh padanya. Mari kita lakukan apapun yang harus dilakukan, sedangkan sisanya, lakukan dulu dan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Jadi, Tama dengan serius berkata kepada Johan, selanjutnya saya bermaksud membiarkan keluarga Renza di Jakarta untuk meningkatkan investasi, pembangunan Jakarta menjadi home base kedua keluarga Renza, maka pasti akan ada banyak proyek besar yang dimulai satu demi satu, lalu aku akan mencarikanmu pekerjaan, untuk memastikan bahwa kamu menghasilkan lebih dari sebelumnya, dan juga mendapatkan lebih banyak uang kali ini. Ketika Johan mendengar ini, dia segera berkata dengan rasa terima kasih yang luar biasa, Tuan Renza, terima kasih atas promosinya. Johan berterima kasih. Tama melambaikan tangannya dan menginstruksikan, kata-kata terima kasih tidak harus selalu ada di bibirmu, lakukan saja pekerjaanmu dengan benar. Ya, Tuan Renza. Tama menatap Devano lagi, dan melihat bahwa wajah Devano tidak setengah tidak senang dan cemburu setelah mendengar bahwa dia telah memberi Johan sebuah janji, dan hatinya lebih mengenali sifat Devano. Jadi, dia berkata kepada Devano, Tuan Devano, di masa depan, bisnis keluarga Renza di Jakarta akan diserahkan kepada Anda, dan Anda harus memperluas tim Anda. Devano menganggukkan kepalanya dengan sangat tenang dan berkata, Tuan Renza jangan khawatir, saya pasti akan memperluas ukuran tim dan meningkatkan level tim sesegera mungkin. Tama mengangguk lembut, dan kemudian berkata kepada Gema, Gema, kau bisa menurunkanku di sini, kembali dan beritahu Paman dan Bibi atas namaku bahwa aku akan melihat mereka di rumah lain kali aku datang ke Surabaya. Gema berkata dengan wajah enggan, Tama, kenapa kamu tidak naik pesawat dulu? Aku akan menunggu pesawatmu lepas landas sebelum aku pergi. Tama tertawa, mungkin kita akan bertemu lagi dalam beberapa hari. Jangan membuatnya terlihat seperti kita akan berpisah. Aku akan lega melihatmu pergi dengan mataku sendiri. Gema dengan lembut mengangguk. Baiklah, semoga perjalananmu menyenangkan. Beri aku kabar ketika kamu tiba. Oke. Tama tersenyum tipis. Kembalilah dengan cepat. Baru kemudian Gema dengan enggan pergi. Jika Johan dan Devano tidak ada di sini, dia harus bersamanya untuk sementara waktu, mencium dan memeluknya sebelum dia bisa membiarkannya kembali. Tama melihat Gema pergi dari hanggar, lalu berbalik dan sampai di depan tangga asrama. Tangan Lina memegang kotak troli berdiri di tempat, tersenyum pada Tama. Dia berkata, membawaku kembali ke Jakarta tidak memberimu masalah kan? Tama berkata, kenapa tidak, Bibi? Ayo, aku akan membantumu membawa barang bawaanmu. Mengatakan itu, Tama sudah mengambil koper dari tangannya, dan kemudian membuat isyarat undangan padanya, dengan hormat berkata, Bibi, silakan. Lina masih ingin melawan, tetapi melihat sikap tulus Tama, dia tidak mampu bersikap sopan lagi. Jadi dia berkata dengan lembut, terima kasih. Dengan itu, dia naik pesawat terlebih dahulu. Tama mengikuti dengan kopernya, dan Johan dan Devano juga mengikuti di belakangnya di pesawat. Setelah menanyakan Tama apakah akan segera lepas landas dan menerima jawaban positif, kru menutup pintu kabin. Tama mengundang Lina untuk duduk di sofa di area pertemuan jet bisnis, sementara Johan dan Devano duduk di kursi di samping. Ketika pesawat perlahan meluncur, Tama berkata padanya, Bibi, dua orang di sebelahku ini adalah temanku, yang lebih tua bernama Johan, dan yang lebih muda bernama Devano. Mereka memiliki koneksi dan hubungan yang kuat di Jakarta. Jika Anda memerlukan bantuan di Jakarta, Anda dapat menghubungi mereka secara langsung. Tentu saja, Anda juga dapat menghubungi saya secara langsung. Jangan beritahu istri saya. Johan berkata, Nona Lina, saya Johan. Di masa depan, jika Anda memiliki kebutuhan di Jakarta, katakan saja. Devano juga buru-buru berkata, Nona Lina,
Saya Devano. Apapun yang Anda butuhkan di Jakarta di masa depan, tanyakan saja." Lina mengangguk penuh terima kasih dan berkata, "Terima kasih." Setelah mengatakan itu, dia menatap Tama dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Kamu masih tidak berencana untuk mengakui identitasmu kepada Alena ketika kamu kembali kali ini?" Karena renovasi rumah tua orang tua Tama, Lina menjadi klien Alena, dan dia tahu bahwa Alena tidak tahu apa-apa tentang identitas Tama yang sebenarnya. Mendengar Lina bertanya tentang istrinya, Tama berkata dengan canggung, "Aku belum memikirkan dari mana harus memulai. Bagaimanapun juga, dia tidak tahu apa-apa tentang hal-hal ini, dan aku takut jika aku mengakui identitasku, aku tidak akan dapat mengatakannya selama 3 hari 3 malam." Faktanya, yang terlintas di benak Tama adalah pernyataan yang tidak sengaja dibuat oleh Alena saat itu. Pada saat itu, dia dengan bercanda mengatakan bahwa jika dia benar-benar tuan muda dari keluarga papan atas, maka dia akan menceraikannya pada kesempatan pertama. Tama tahu karakter Alena, katanya bercanda, tetapi mengatakan umumnya akan melakukannya. Memang terlihat lembut, tetapi tulangnya sangat keras kepala. Tama telah menikah dengannya selama 4 tahun, dan masih mengenal karakternya dengan sangat baik. Selain itu, sekarang mengaku pada Alena ini, hanya akan menambah masalah. Dia baru saja mengambil alih keluarga Renza, ada banyak hal yang harus diselesaikan secara perlahan. Sisi depan Cataclysmic masih sangat membutuhkan transformasi, kali ini untuk mengatakan apa-apa tidak dapat menyalakan api di halaman belakang lagi. Lina tersenyum tipis dan berkata, "Terkadang, semakin banyak kebohongan yang tertunda, semakin besar kebohongannya. Jika kamu memberitahu Alena tentang identitasmu pada awalnya, tidak akan terlalu sulit baginya untuk menerimanya." Tama mengangguk dan berkata dengan penuh emosi, "Sebelum keluarga Renza datang kepada saya tidak mengakui hidup saya kepada siapapun. Setelah keluarga Renza datang kepada saya merasa bahwa kematian orang tua saya belum terungkap, dan masih banyak bahaya yang tersembunyi dalam kegelapan, jadi saya menyembunyikannya darinya." Di sini, Tama berkata, "Sebenarnya, saya tidak tahu siapa yang membunuh ibu dan ayah saya tidak tahu apakah saya masih dapat menemukan pembunuh mereka dalam kehidupan ini, belum lagi apakah saya lawan mereka, jadi jika saya bisa menyimpannya, tersembunyi darinya, aku merasa lebih santai." Mendengar Tama menyebut orang tuanya, ekspresi Lina tidak bisa tidak menjadi agak gelap, dan dia terdiam cukup lama sebelum dia berbicara. "Tama, pastikan kamu melakukan yang terbaik untuk membalaskan dendam orang tuamu. Jika ada yang bisa saya lakukan, beritahu saya pasti akan melakukan yang terbaik." Waktu penerbangan dari Surabaya ke Jakarta hanya kurang dari 2 jam. Saat pesawat mendarat di Jakarta, waktu baru menunjukkan pukul 10 pagi. Mengetahui bahwa Alena pasti tidak ada di rumah, jadi Tama tidak memiliki niat untuk segera pulang tetapi menyuruh anak buah Devano mengirim Lina kembali ke rumah lama dan kemudian pergi ke Shangri-La bersama Devano dan Johan. Shangri-La hari ini tampak jauh lebih dingin dari sebelumnya, yang sangat kontras dengan pemandangan yang selalu penuh dengan pintu. Tama datang ke kantor Devano, duduk dan bertanya kepadanya, "Benar Pak Devano, kenapa Shangri-La tidak semeriah dulu hari ini?" "Saya sudah sering ke sini, hari ini adalah waktu terdingin," Devano berkata tanpa daya. "Saya mendengar dari orang-orang di bawah tangan kemarin, tidak hanya hari ini, pada kenyataannya, dalam beberapa hari terakhir, bisnis Shangri-La mengalami penurunan yang sangat substansial. Di kota, banyak perusahaan telah menandatangani perjanjian perhotelan dengan kami sebelumnya. Hotel kami sebagai hotel bisnis tetap perhotelan mereka, tetapi sebelum Cataclysmic Front mengumumkan niat mereka untuk keluarga Renza di Surabaya, mereka semua telah mengakhiri kerjasama." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.